Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ya, kita lanjut kembali kajian kita Fathul Mu'in. Sekarang pada qaul musannif wa li syakkin fihi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa li syakkin fihi ay fi tarki ba'd mimma mar. Ya, jadi pembahasan kita masih pada sunnah ab'ad, ya. Itu sunnah yang jika ditinggalkan maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Dan kita sudah mengetahui, ya, penyebab pertama yaitu ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ada kunut rotib, ya, kunut yang dilakukan secara rutin, yaitu kunut subuh dan kunut witir setengah kedua bulan Ramadan, ya. Lalu juga ada tasyahud awal, ya. Jika meninggalkan itu maka disunahkan untuk sujud sahwi, ya. Nah, penyebab yang kedua adalah walisyakin fihi, yaitu ragu, ya. Kalau tadi itu sebelumnya yakin meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, sekarang ragu apakah sudah apakah sudah melakukan atau belum, ya. Nah, syak di sini juga termasuk apa? Dzon, ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kemungkinan terbesar dia sudah kunut gitu, tapi ada sedikit keraguan. Nah, maka juga tetap, ya, masuk ke dalam perkara ini. Jadi walisyakin fihi, jadi ada keraguan, ya, walaupun sedikit. Fitarki ba'din, ya, yaitu ragu apakah sudah melakukan sunnah ab'ad atau belum, ya. Mimamar yang sudah diterangkan, sunnah ab'ad yang sudah diterangkan sebelumnya. Muayyan, ya, sunnah ab'ad yang sudah ditentukan. Kal kunut, ya. Kal kunut seperti kunut, ya. Seperti kunut. Dan mari kita sudah jelaskan, ya, kunut itu minimalnya ada 3. Ya. Pertama adalah doa, yang kedua adalah pujian, yang ketiga adalah salat kepada Nabi dan alun Nabi. Ya, salat kepada Nabi dan alun Nabi. Hal fa'alahu aula. Jadi ragu dia apakah sudah melakukan atau belum melakukan. Ya, ragu apakah sudah melakukan atau belum. Nah, karena dia ragu, maka kembali ke hukum asal. Ya, secara hukum asal dia belum melakukan. Li'annal asla adamu fi'alihi, karena secara hukum asal, ya, dia belum melakukannya. Maka kalau ada terjadi keraguan, ya, maka kita kembali ke hukum asal, yaitu belum melakukannya. Ini ketika dia ragu. Jadi ragu, ya, apakah sudah melakukan. Ketika yang ragunya ini berkaitan dengan sunnah ab'ad, maka, ya, dan dia sudah masuk ke rukun, ya, yang setelahnya, maka dia sujud sahwi. Kalau ragu rukun,
Kalau yang ragunya adalah rukun, maka dia kembali ke rukun yang dia ragui. Nah, kalau yang ragunya adalah sunnah hayat, ya, sunnah hayat itu sunnah yang jika ditinggalkan tidak perlu untuk sujud sahwi. Ya. Nah, jika yang ragu itu adalah sunnah hayat, maka tidak perlu untuk sujud sahwi. Ya. Itu ragu. Nah, sekarang walau nasiya munfaridun au imamun ba'dhan katasyahudin awwala au kunutin wa talabbasa bi fardin min qiyamin au sujudin lam yajuz lahul audu ilaihi. Jikalau lupa, siapa yang lupa? Munfarid, ya. Munfarid, orang yang sholat sendiri, au imamun atau imam ba'dhan, ya. Ba'dhan sunnah ba'd kata syahudin awal, seperti tasyahud awal. Ya. Nah, jadi jika yang lupa orang yang sholat sendiri atau imam, ya. Nah, ini ada hukumnya sendiri, ya. Berarti makmum karena tidak disebutin di sini berarti juga mempunyai hukum sendiri. Beda lagi, ya. Berbeda dengan orang yang sholat sendiri dengan orang imam, ya. Nah, imam atau orang yang sholat sendiri ini dia lupa, benar-benar lupa, lupa, yakin dia lupanya, ya, lupa untuk melakukan sunnah ba'd. Tapi dia sudah watalat basa bifardin dan sudah melaksanakan rukun setelah sunnah ba'd itu. Misalkan kalau kunut kan rukun setelahnya adalah sujud, misalnya, ya. Dia baru keingetan di sujudnya. Oh, tadi saya tadi lupa untuk kunut. Ya. Atau tasyahud awal, dia sudah berdiri, ya. Sudah berdiri, tegak gitu, ya. Sudah berdiri. Nah, bagaimana imam dan munfarid ini? Ya, wa talabbasa bi fardin min qiyamin, dan sudah talabbasa itu, ya, sudah terkontaminasi, ya, sudah tercampur, ya, dengan apa? Dengan fardu, ya, dari yang berdiri au sujud atau sujud. Konsekuensi hukumnya bagaimana? Lam yajuz lahul audu ilaih. Tidak boleh kembali ke sunnah ba'dnya. Ya, tidak boleh kembali ke sunnah ba'd. Jadi kalau sudah lupa sunnah ba'd dan dia sudah sujud, kalau dia ini kunut, atau dia sudah berdiri, konteksnya tasyahud awal, maka tidak boleh kembali ke sunnah ba'd. Ya. Fa'in ada, jikalau dia kembali, lahu ba'da intisabin, setelah berdiri, dia kembali ke tasyahud awal, atau dia meletakkan, ya, keningnya ke tanah, ya. Aliman, dia mengetahui hukumnya, ya. Dia mengetahui hukumnya. Aliman, amidan. Amidan dulu. Dia amidan itu dia melakukan secara sengaja, ya, melakukan secara sengaja. Aliman itu dia mengetahui apa? Bitahrimi, bahwasanya perkara itu haram, ya, haram tadi, ya. Orang yang sudah berdiri lupa tasyahud, terus dia kembali ke tasyahud padahal sudah berdiri, atau sujud dia kembali ke kunut, ya, dia tahu hukumnya haram, dia lakukan secara sengaja, maka apa? Batalat sholatuhu. Ya, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal, ya. Sholatnya batal. Liqat'ihi fardhan linaflin, karena dia meninggalkan atau memutuskan fardu, ya, rukun, untuk apa? Untuk melaksanakan sunnah. Nah, maka ini juga salah satu penyebab batalnya sholat, ya. Salah satu penyebab batalnya sholat adalah dia meninggalkan, dia sudah talabbus bil fardin, sudah melakukan fardu, tapi dia malah kembali untuk melakukan sunnah. Tapi ini syaratnya adalah
rukun yang dia kerjakan adalah rukun fi'li ya, rukun fi'li, rukun pekerjaan, bukan rukun qauli. Bukan rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Rukun qauli itu rukun ucapan. Misalkan dia sudah terlanjur baca Al-Fatihah, apakah boleh dia kembali untuk membaca iftitah atau baca ta'awudz ya? Itu boleh tapi tidak dianjurkan. Boleh tapi tidak dianjurkan. Artinya tidak menyebabkan batalnya sholat karena tidak merubah gambaran umum sholat gitu ya. Berbeda dengan tadi rukun fi'li, dia sudah masuk ke rukun fi'li, rukun pekerjaan, lalu dia kembali ke sunnah, nah itu batal ya kalau tahu hukumnya, kalau tak tahu atau dilakukan secara sengaja. Nah, berarti kalau tidak dilakukan secara sengaja atau dia tidak tahu hukumnya, ya. Nah, ini beda cerita. La in adalahu jahilan bitahrim. Tidak kalau dia kembali tapi dia tidak tahu hukumnya. Nah, maka dia sholatnya tidak batal, ya. Sholatnya tidak batal. Walaupun orang yang tidak tahu ini, ya, dia hidup ya di tengah-tengah para ulama, ya kan sudah pernah kita singgung ya. Jadi al-uzru bil jahli, uzur karena ketidaktahuan itu ya ada dua syarat atau ada dua pengkelompokan ya, dua pengkelompokan terkait dengan uzur bil jahli ini. Nah, yang pertama, apakah permasalahan itu diketahui oleh kebanyakan orang atau tidak gitu, atau masalahnya ini sudah terkenal gitu. Nah, kalau masalahnya itu sudah terkenal, sudah masyhur ya, diketahui banyak orang, maka orang yang hidup di tengah-tengah para ulama tidak uzur, tidak mendapatkan uzur karena atas ketidaktahuannya. Malah kenapa dia tidak mencari? Nah, seperti itu. Ya, makanya ini orang non muslim yang hidup di tengah-tengah umat Islam ya, atau berdekatan dengan umat Islam, tidak ada alasan lagi ya, misalkan tidak ada alasan nanti di hari akhir itu ya, kenapa dia tidak mencari kebenaran seperti itu. Nah, ini berbeda kalau misalkan orang yang tinggalnya jauh di pedalaman. Nah, kalau permasalahannya masyhur seperti ini, ya, permasalahan masyhur ini, maka yang tinggal di tengah-tengah ulama itu tidak mendapatkan uzur kalau dia tidak mengetahui. Nah, yang mendapatkan uzur terkait dengan masalah masyhur ini siapa? Yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, orang yang tinggal di tengah-tengah hutan jauh, ya nggak di tengah-tengah hutan juga ya, asalkan dia marginalkan gitu, termarginalkan dan memang jauh daripada para ulama ya, dan dia tidak mendapatkan kabar sama sekali terkait dengan ulama tersebut. Gitu. Ya, jauh, pokoknya jauh. Ya, misalkan tinggal di tengah-tengah hutan gitu kan, dari kecil tinggal di tengah hutan, gak ada info sama sekali yang datang kepadanya. Nah, jadi cuma dua keadaan itu doang. Kalau terkait dengan masalah yang masyhur, gitu. Nah, kalau masalahnya tidak masyhur, ya, istilahnya itu daqaiq ya, masalah-masalah yang sangat-sangat halus, terperinci ya, seperti permasalahan ini, maka walaupun orang yang tinggal di tengah-tengah para ulama, tapi dia tidak tahu permasalahan ini, maka sholatnya tidak batal. Ya. Paham ya? Wa in kana mukhalitan lana. Ya, wa in kana mukhalitan lana. Walaupun orang tersebut dia membersamai kita. Kita di sini ya para ulama ya, membersamai para ulama. Lianna hadza mimma yakhfa 'alal awam. Karena perkara ini termasuk perkara yang ya luput daripada orang awam. Ya, orang awam ya kan kebanyakan
jarang gitu ya membahas perkara ini. Ya, jarang dibahas, disampaikan kepada para awam. Maka karena permasalahan ini termasuk permasalahan yang dakik ya, terperinci, maka diuzur ya, mendapatkan uzur orang yang tidak mengetahui. Nah, dan tidak batal ya. Misalkan tadi dia ada orang gitu kan, apa namanya, kembali gitu. Ada orang yang sholat, dia lupa dan melakukan seperti ini, dan dia tidak tahu hukumnya, nah maka sholatnya tidak batal. Ya. Wa kadzana siyan annahu fiha. Nah, juga kalau misalkan lupa, nah tadi kan yang batal itu kalau dilakukan secara sengaja dan juga tahu hukumnya. Nah sekarang yang tidak tahu hukumnya sudah. Nah, yang lupa sekarang, lupa juga tidak batal salatnya, ya tidak batal. Fala tabtul li'udhrihi, ya. Nah, tidak batal karena dia mendapatkan uzur. Nah, tapi kalau dia sudah tahu, ya, ada yang mengingatkan misalkan di tengah sholat, ya, ada yang mengajarinya di tengah sholat misalkan. Nah, atau dia ingat, oh iya tadi saya ninggalin apa namanya, dia ya apa namanya, dia lupa kan tadi, oh ya ini dia lupa, oh dia ingat, baru ingat perkara ini nggak boleh, gitu. Ya, perkara ini tidak boleh. Lalu maka dia harus kembali lagi, ya wa yalzamul audu inda ta'allumihi au tadzakkurihi. Maka dia wajib balik ketika dia sudah belajar atau ketika dia sudah ingat, ya. Ya, jadi misalkan dia lupa itu hukumnya haram, atau lupa dia kembali, misalkan dia ingat apa namanya, dia ninggalin tasyahud tadi ya, ninggalin tasyahud atau ninggalin kunut, dia lupa. Terusnya dia balik lagi, lupa kalau itu haram, atau lupa kalau itu dia sedang sholat. Nah, jadi ada dua kemungkinan, lupa kalau dia sedang sholat, atau lupa kalau itu perkara itu haram. Nah, dua-duanya termasuk di dalam lupa ini. Ya. Nah, ketika dia sudah ingat, maka wajib kembali. Ya, wajib kembali. Kembali kemana? Kalau misalkan dia sedang sujud, berarti kembali ke apa namanya, ke berdiri gitu ya. Kalau dia tasyahud, ya, gimana? Kalau dia kunut, ya, kan dia lupa kunut, dia sujud itu kan, terus dia kembali lagi, oh ya tadi lupa kunut. Nah, dia nggak tahu itu perkara itu haram atau lupa gitu. Terus, nah wajib dia kembali ke sujud. Atau dia lupa tasyahud, terus dia berdiri, udah berdiri. Oh iya tadi lupa tasyahud, balik dia. Lupa kalau itu haram. Nah, maka dia wajib lagi berdiri. Gitu ya. Nah, apakah disunahkan untuk sujud sahwi? Ya, apakah disunahkan untuk sujud sahwi orang yang seperti itu? Ya, yang lupa. Ya, yang lupa. Ya, lakin yasjudu lis sahwi. Ya, lakin yasjudu lis sahwi. Akan tetapi orang tersebut dia disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, jadi orang yang kembali tadi, ya, ini lakin yasjudu lis sahwi ini untuk orang yang tadi ya, yang tidak tahu hukumnya. Hukum apa? Hukum
Tidak tahu hukum balik setelah dia sudah masuk ke rukun, ya, terus kembali ke sunnah ba'd, itu dia tidak tahu hukumnya. Nah, apakah untuk orang yang seperti itu disunahkan juga sujud sahwi? Ya, disunahkan. Ya, disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau yang tadi lupa lupa tasyahud awal, lupa kunut, ya. Nah, itu kan udah jelas ya. Nah, tapi kan ini yang orang yang tidak tahu hukumnya, ya, tidak tahu hukumnya. Misalkan tadi dia lupa kunut, dia langsung sujud. Nah, ya kan? Dia langsung sujud. Terus ya dia balik lagi ke kunut. Nah, dia balik lagi ke kunut gitu. Nah, apakah tetap disunahkan untuk sujud sahwi? Ya, disunahkan untuk sujud sahwi kan gitu. Kenapa? Karena dia telah menambahkan gerakan, ya. Karena dia telah, walaupun tidak batal ya, walaupun tidak batal, tapi dia karena menambahkan gerakan. Padahal karena gerakan misalkan tidak kunut, ya, terus dia sujud, ya. Nah, kalau dia kembali kan secara asal gerakan i'tidal, ya. Kalau dia kembali lagi itu kan nggak boleh kan, udah nggak boleh lagi. Nah, tapi kan karena dia tidak tahu hukumnya, maka dia tidak batal. Nah, tapi kan ini gerakan tambahan, ya. Ini gerakan tambahan. Nah, makanya salah satu nanti, ya, penyebab daripada sujud sahwi juga adalah menambah gerakan ketika dia lupa atau tidak tahu hukumnya. Ya, menambah gerakan ketika dia lupa atau tidak tahu hukumnya. Seperti misalkan dia naik ke misalkan harusnya rakaat keempat, ya. Dia nambah 1 rakaat, lupa dia, gitu kan? Lupa. Oh ya, ini rakaat kelima. Nah, karena dia sudah melaksanakan gerakan itu, ya. Nah, maka dia disunahkan sujud sahwi. Kenapa tidak batal? Karena dia tidak tahu. Baik karena tidak tahu karena dia lupa gitu ya. Karena dia lupa. Gitu. Nah, lakin yasjudu. Nah, kan tapi dia orang yang tadi tidak tahu hukumnya tadi, dia tetap sujud sahwi, ya, disunahkan tetap untuk sujud sahwi. Li ziyadati qu'ud, karena ketambahan apa? Duduk. Ketambahan duduk bagi kondisinya ketika dia tasyahud awal berarti, ya. Lupa tasyahud awal langsung berdiri. Nah, oh iya tadi lupa tasyahud awal. Padahal dia udah berdiri nih. Ya, langsung duduk lagi. Nah, duduk bagi dia itu tidak boleh karena dia sudah talabbus bil fardhi, sudah melaksanakan kewajiban, sudah melaksanakan rukun gitu. Maka ketika dia duduk bagi dia, duduk tasyahud awal bagi dia itu tidak disyariatkan lagi. Nah, ketika dia tambah, nah maka itu menjadi gerakan tambahan bagi dia. Gerakan tambahan. Walaupun tidak batal, kenapa? Karena dia melaksanakan itu karena ketidaktahuan atau karena lupa gitu ya. Au i'tidalin, atau ketambahan i'tidal. Kondisinya ketika kunut kan gitu. Dia lupa kunut. Udah sujud i'tidal rukun gitu. Itu sujud. Nah, tapi tidak batal karena dia tidak tahu atau karena lupa gitu. Nah, jadi gerakan i'tidal atau duduk tadi dia itu bagi dia adalah gerakan tambahan. Nah, gerakan tambahan yang dilaksanakan karena lupa atau tidak tahu itu, ya, disunahkan untuk sujud sahwi. Gerakan tambahan kan secara asal itu membatalkan kan, ya. Rukun, kita menambah rukun itu secara asal itu membatalkan sholat. Ya, kalau dilaksanakan bagaimana kondisinya dengan makmum?
sekarang. Makmumnya udah terlanjur nih, sama-sama lupa gitu kan. Ada kan beberapa gitu ya. Ada yang makmum lupa juga, sampai dia akhirnya udah berdiri, udah tegak gitu. Apakah dia ikut kembali bersama imam atau dia tetap berdiri? Nah, kalau makmum, nah nanti dibedain antara makmumnya lupa melakukan itu atau makmumnya sengaja. Ya, makmumnya sengaja, udahlah berdiri aja. Nah, saya emang nggak mau laksanain, misalkan nggak mau tasyahud awal. Nah, itu dibedain tuh ya, dibedain antara yang lupa dengan yang sengaja. Nah, wala in ada makmuman. Nah, ini berbeda hukumnya jika yang berkembali itu adalah dia sebagai makmum. Ini ada pertanyaan. Jika yang lupa dikerjakan itu rukun, dia tetap, jika yang lupa dikerjakan itu rukun, dia tetap kembali ke rukunnya. Iya, kalau rukun ya. Kalau rukun harus kembali, karena rukun itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Berbeda dengan sunnah abad. Kalau sunnah abad, kalau ditinggalkan bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun nggak bisa. Kalau rukun harus dikerjakan. Ya. Makanya penting ya kita mengetahui bagian-bagian sholat, ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nah, supaya kita tahu apa konsekuensi dari itu semua. Oke. Nah, sekarang tidak, hukumnya berbeda. Ini jika dia yang kembali ini adalah makmum gitu ya. Fala tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Ya. Fala tabtul, maka sholatnya tidak batal. Jadi orang-orang yang udah berdiri ya, lupa tasyahud tadi karena mungkin ya, nggak konsen biasanya ya. Imamnya ikut berdiri, nah imamnya berdiri, imamnya mau berdiri, imamnya ikut makmumnya ikut gitu kan. Nah, imamnya misalkan belum terlanjur berdiri. Oh iya, ada yang subhanallah dan belum sampai tegak gitu kan, belum sampai tegak. Nah, kalau belum sampai tegak yang itu nggak apa-apa, kembali ya. Jadi imamnya belum sampai tegak, baru mau tegak gitu, baru mau Allah subhanallah, nah, langsung kembali. Tapi makmum biasanya ada yang udah terlanjur gitu kan tegak. Nah, makmum ini apakah boleh kembali? Boleh kembali. Bahkan harus ya, bahkan harus, nanti ada keterangannya. Bahkan harus. Wajib dia kembali. Ya. Nah, makanya kalau dia kembali tasyahud awal seperti itu tidak batal. Atau kondisinya misalkan kan ada ya, ketika mau tasyahud awal ada sebagian imam itu yang memanjangkan bacaannya Allahu Akbar pada mau tasyahud awal. Akhirnya makmumnya karena nggak kurang konsen, nggak ngeh gitu ya, bacanya panjang nih, berarti mau berdiri ya, berdirilah dia. Padahal imamnya ya cuma manjangin bacaannya doang gitu, padahal mah imamnya tahu itu mau tasyahud awal gitu. Ya. Nah, kalau kondisi gitu ya, makmumnya sudah tegak gitu. Nah, dia wajib untuk kembali ketika kondisinya lupa. Wajib kembali. Dan tidak batal salatnya. Fala tabtul salatuhu, tidak batal salatnya idzan tasaba, jika sudah berdiri tegak, au sajada, atau ketika sujud. Kondisinya ketika ini ya, ketika kunut, berarti kalau sujud au sajada wahdahu sahwan ya. Sahwan. Karena dia lakukan secara lupa, dia sahwan, lalai. Nah, au sajada wahdahu. Nah, di sini ada kata wahdahu. Artinya apa wahdahu? Berarti kalau misalkan imamnya juga sama, sudah berdiri atau sudah sujud, nah ini balik lagi ke yang sebelumnya gitu. Nah, ini wahdahu maksudnya cuma makmumnya aja yang kayak gitu ya. Makmumnya aja, ini kondisinya cuma makmumnya aja nih kayak gitu. Ya. Sahwan, dan ini dilakukan secara lupa atau lalai gitu ya. Nah, karena kenapa? Kalau dilakukan secara sengaja nanti ada hukumnya lagi ya. Beda hukumnya nih ya. Jadi yang masih kita bahas makmum ketika lakuin ini secara lupa.
ya, sahwan. Bal alaihi, bahkan wajib bagi dia, ai alal makmum an-nasi audun, wajib bagi dia, bagi makmum yang lupa tadi, audun, untuk kembali. Jadi nggak boleh, ya, dia tetap berdiri atau tetap sujud, ya, tidak boleh. Tidak boleh ketika dia tidak meniatkan mufarokoh. Tidak meniatkan mufarokoh. Apa itu meniatkan mufarokoh? Yaitu meniatkan untuk tidak ikut kembali dengan imam. Mau niat sholat sendiri, ya, sholat sendiri. Nah, makanya kalau dia masih pengen ikut sama imam, tapi dia tetap kekeh berdiri dan dia tahu hukumnya, ya, tetap berdiri atau tetap sujud dan dia tidak kembali bersama imam, dan juga dia tidak ada niatan mufarokoh, berlepas diri dari imam, niat sholat sendiri, gitu ya. Nah, maka sholatnya batal. Nah, tapi kalau dia tidak mau kembali dan sudah niat mufarokoh, tidak batal sholatnya. Ya, tidak. Nah, makanya fa'in lam ya'ud, maka kalau dia tidak kembali, batalat sholatuhu, sholatnya batal. In lam yanwi mufaroqatahu, jika dia tidak meniatkan mufarokoh, ya, tidak meniatkan mufarokoh. Dan mufarokoh itu niat ini, ya, memutuskan sholat sendiri, gitu ya, sholat sendiri, tidak berjamaah lagi dengan si imam. Ya. Taib. Amma idza ta'ammada. Nah, ini hukum baru lagi, ya. Adapun kalau dia ta'ammada, secara sengaja, ya. Misalkan ya sengaja lah, gitu kan. Nah, nggak mau tasyahud awal atau nggak mau kunut, gitu. Langsung dia sujud atau langsung dia berdiri. Nah, bagaimana hukumnya? Beda, ya. Yang tadi itu sahwan, lupa, lalai. Nah, kalau sekarang sengaja. Hukumnya fala yalzamuhul audu, maka tidak wajib untuk kembali. Tidak wajib untuk kembali. Ya. Tidak wajib untuk kembali. Bal yusannu lahu. Tapi sunnah untuk kembali, ya. Jadi bukan wajib hukumnya, tapi sunnah. Kama idza raka'a matsalan qabla imami, sebagaimana orang yang ruku sebelum imamnya. Ya, sebelum orang yang seperti orang yang ruku sebelum imamnya. Jadi orang dia ruku, imamnya belum ruku. Nah, kan boleh, tapi makruh, ya, makruh. Orang yang seperti itu makruh. Karena sunnahnya adalah dia, ya, membersama imam atau melakukan gerakan setelah imamnya melakukan gerakan tersebut. Ya, imamnya ruku dulu baru kita ikut ruku. Tapi kalau kita ruku duluan, imamnya baru ruku, nah itu tidak boleh, makruh, ya. Ya, walaupun tidak batal sholatnya. Karena kan yang batal itu sampai dua rukun, ya. Kalau dia mendahului imam 2 rukun, nah itu baru batal. Tapi kalau cuma 1 rukun doang, itu tidak batal, ya. Tidak batal. Ya. Lalu walau lam ya'lam as-sahi hatta qama imamuhu lam ya'lam. Nah, dan jikalau tidak mengetahui orang yang lupa tadi, ya, hatta qama imamuhu lam ya'ud, maka misalkan orang yang lupa tadi, ya, dia sudah berdiri, kan, gitu, lupa tasyahud, si makmumnya ini lupa tasyahud, dia sudah berdiri, kan seharusnya wajib untuk kembali, ya, wajib untuk kembali. Nah, sekarang dia nggak tahu, oh, imamnya
imamnya itu ada sedang tasyahud awal. Nah, dia baru tahu ketika imamnya sudah berdiri. Bagaimana? Nah, ini misalkan kondisinya lagi gelap ya, nggak ada pencahayaan sama sekali, kan bisa. Jadi nggak tahu gitu, imamnya ini tasyahud awal atau berdiri, atau orang yang buta, ya. Afanallahu wa iyyakum, ya. Jadi kalau kondisi seperti itu bagaimana? Ya. Walau lam ya'lam as-sahih hatta qama imamuhu. Maka kalau dia tidak tahu, baru tahu ketika imamnya sudah berdiri, lam ya'u, maka tidak perlu untuk kembali. Tidak perlu untuk kembali tasyahud, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, tapi gini ya. Tapi udah terlanjur misalkan baca Al-Fatihah. Sudah terlanjur baca Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihahnya perlu diulang kembali atau enggak? Qala al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, ya, berkata Imam Al-Baghawi, walam yuhsab ma qara'ahu qabla qiyamihi. Dan tidak dianggap bacaan yang dia baca sebelum berdirinya siapa? Berdirinya imam. Ya, sebelum berdirinya imam. Wa tabi'ahu asy-Syaikh Zakaria, dan pendapat tersebut diikuti oleh Syekh Zakaria, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau Syekhul Islam itu lakop yang ini ya, menguasai berbagai macam ilmu gitu ya. Nah, di mazhab Syafi'i Syekhul Islamnya adalah Zakaria Al-Ansari. Kalau di mazhab Hambali ya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dan yang lainnya. Dan juga Syekhul Islam ini merupakan gelar yang diperuntukkan untuk ulama-ulama yang tingkatan sudah tinggi juga ya ketika kekhilafan Utsmani. Jadi kalau disebutkan Syekh Islam di dalam mazhab Syafi'i ya, bukan dimaksud Ibnu Taimiyah ya, tapi yang dimaksud adalah Zakaria Al-Ansari ya. Nah, jadi apa namanya, jangan sampai kita salah gitu ya. Karena laqab Syekhul Islam ini ya bukan hanya ada di satu mazhab saja, tapi juga ada di mazhab yang lain. Contohnya di mazhab Syafi'i itu adalah Zakaria Al-Ansari. Ya. Nanti ada laqab Al-Imam. Jadi setiap fan ilmu, setiap disiplin ilmu dan setiap mazhabnya itu punya definisi-definisi tersendiri. Misalkan ada disebut Al-Imam. Nah, imam ketika dalam disiplin ilmu fikih dan itu mazhabnya Syafi'i adalah Imamul Haramain ya. Imamul Haramain ini ya Al-Juwaini ya. Imam Al-Juwaini gurunya Imam Al-Ghazali. Baik. Qala Syekhuna, berkata Syekh kami itu Ibnu Hajar Al-Haytami fi Syarhul Minhaj, di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj ya, Syarhul Minhaj ya. Apa perkataan beliau? Wa bidzalika yu'lam, dan oleh karena itu yu'lam, diketahui, anna man sajada sahwan, bahwasanya yang sujud sahwan karena lupa, au jahlan, atau karena tidak tahu hukumnya, wa imamuhu fil qunut, dan imamnya sedang kunut ya, la yu'taddu lahu bima fa'alahu, maka tidak dianggap ya apa yang sudah dia kerjakan. Fayalzamuhul audu lil i'tidal, maka dia wajib untuk kembali ke i'tidal. Ya, jadi apa yang sudah dikerjakannya, sujudnya itu tidak dianggap. Ya, maka dia wajib untuk kembali ke i'tidal. Wa in faraqal imam. Nah, walaupun
imam walaupun dia sudah niat mufarokoh. Nah, ini berbeda ya. Tadi kalau kita lihat keterangan sebelumnya, kalau dia lupa atau tidak tahu hukumnya dan imamnya kunut atau imamnya tasyahud awal gitu kan. Dan dia lupa tapi dia sudah niat mufarokoh. Nah, apakah dia wajib kembali? Ya, atau enggak? Nah, gitu ya. Nah, kalau tadi pembahasan sebelumnya, kalau dia sudah niat mufarokoh ya, dan dia tidak kembali, maka tidak batal, ya, maka tidak batal. Nah, apakah sekarang gini? Apakah dia kan gini ya? Jadi kalau dia tidak niat mufarokoh, ya, dia tidak niat mufarokoh, dan dia tetap di situ, oke, ini batal ya. Ini apa? Batal. Kalau dia tidak niat mufarokoh. Nah, sekarang dia niat mufarokoh. Ya, sekarang dia niat mufarokoh dan dia pengen tetap pengen tetap di sujudnya atau pengen tetap di berdirinya, ya. Berdiri ketika meninggalkan tasyahud awal atau sujud ketika meninggalkan rukun. Nah, kalau belum niat mufarokoh batal ya. Nah, sekarang dia sudah niat mufarokoh. Dia sudah niat mufarokoh. Apakah tetap wajib kembali atau enggak? Ya. Apakah tetap wajib kembali atau enggak? Nah, kan tadi kaidah asalnya apa yang dilakukan? Ya, tadi berdasarkan keterangan Imam Al-Baghawi ya, apa yang dilakukan si makmum ketika dia lakukan ya, imamnya kunut tadi, dia lakukan setelah dia sujud gitu kan. Nah, apakah sujudnya itu dianggap atau enggak? Nah, kan tadi secara kaidah asal apa yang dilakukan makmum tersebut tidak dianggap. Ya. Nah, keterangan Imam Ibnu Hajar wa infaraqal imam walaupun makmumnya niat mufarokoh, maka sujudnya tidak dianggap. Artinya walaupun dia niat mufarokoh, kembali dulu ke kunut, baru dia sujud, gitu. Nah, ini berdasar keterangan Imam Ibnu Hajar. Nah, tapi Imam Romli, kalau ada makmum yang sudah niat mufarokoh, tidak perlu untuk kembali. Tidak perlu untuk kembali. Yang sudah niat mufarokoh tadi, ya, yang sudah niat mufarokoh, maka tidak perlu kembali. Jadi ada perbedaan di sini antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Ya. Nah, kalau perbedaannya antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli, maka kita bebas untuk milih ya. Bebas untuk milih. Entah kita memilih pendapatnya Imam Ibnu Hajar atau pendapatnya Imam Romli. Seperti itu. Akhdhan min qaulihim. Nah, ini Imam Ibnu Hajar berpendapat seperti itu, mengambil dari perkataan ulama mazhab Syafi'i, menyimpulkan dari perkataannya ulama-ulama mazhab Syafi'i sebelumnya apa? Lau dhanna salam al-imam. Nah, ini disimpulkan dari pernyataan ini ya. Jikalau makmum berprasangka imamnya telah salam, faqoma, lalu dia berdiri, karena dia masbuk ya, karena dia masbuk. Summa, lalu alima, dia mengetahui fi qiyamihi annahu lam yusallim, makmumnya kan masbuk. Oh, ternyata belum salam gitu. Yang salam orang lain. Annahu lam yusallim lazimahul qud. Maka makmum yang masbuk tadi wajib duduk lagi. Ya. Wajib duduk gitu. Lazimahul qud liyakum amin. Maka dia wajib duduk untuk nanti dia berdiri kembali. Jadi ternyata dia berdirinya sebelum imam salam. Ya, sebelum imam salam. Nah, maka dia duduk lagi, baru dia berdiri seperti itu. Wala yasqutu anhu biniyatil mufaraqah. Nah, itu duduknya itu ya tidak Tidak jatuh walaupun dia niat mufaraqah.
Kan sudah niat mufarokoh tuh, misalkan dia berdiri udah niat mufarokoh, ya. Nah, tetap mau niat mufarokoh atau tidak niat mufarokoh, tetap dia harus duduk, gitu. Tetap harus duduk. Ya. Wa injazat, walaupun boleh niat mufarokoh. Lian nasiyamahu wa qa'ala abuan, karena berdirinya dia terjadi, ya, karena berdirinya dia itu tidak dianggap sama sekali. Wa min thamma law atamma jahilan la qama atabi. Ya, wa min thamma law atamma jahilan la qama atabihi fayu'iduhu wa yasud. Jadi gitu ya. Jadi perkataannya Imam Ibnu Hajar, kalau dia walaupun dia sudah niat mufarokoh, dia kembali dulu, ya, dia kembali dulu. Tadi kan sujud, yang saya disuruh sujud, dia kembali dulu ke i'tidal baru sujud lagi. Walaupun niat mufarokoh. Tapi kalau Imam Romli, ya, dia sudah ruku dan dia sudah niat mufarokoh, maka tidak wajib untuk kembali. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana Imam Ibnu Hajar mengkiaskan dengan permasalahan masbuk yang dia menyangka imamnya sudah salam lalu dia berdiri, oh ternyata imamnya belum salam. Ternyata berdirinya dia sebelum salamnya imam. Maka dia wajib kembali lagi, dan walaupun dia sudah misalkan makmumnya niat mufarokoh, maka niat mufarokohnya tidak dianggap dan dia harus kembali duduk. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, Imam Ibnu Hajar menyimpulkan seperti itu, ya. Tapi Imam Romli memiliki pendapat yang berbeda, ya. Nah, wa min tsamma, oleh karena itu, law atamma jahilan, ya, kalau misalkan orang yang tidak tasyahud tapi berniat mufarokoh, itu berarti akan sujud sendiri. Ya, kalau orang yang tidak tasyahud tapi berniat mufarokoh, ya, dia nanti sujud sahwi. Nah, ini berbeda kalau misalkan, ya, kalau misalkan dia tidak niat mufarokoh dan dia kan harus kembali, ya, dan dia harus kembali kan. Nah, karena yang lupanya itu cuma makmum aja, yang lupa cuma makmum, imamnya nggak lupa tuh, imamnya udah benar, makmumnya yang lupa. Nah, dia tidak niat mufarokoh, kan dia kembali mah akhirnya. Nah, apakah dia disunahkan untuk sujud sahwi? Ya, dia doang, makmum doang yang sujud sahwi. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tadi udah niat mufarokoh, ya, maka dia tetap sujud sahwi tapi sendiri juga, gitu ya. Gitu. Kalau yang tadi tidak niat mufarokoh, maka tidak perlu untuk sujud sahwi. Tidak niat mufarokoh kan wajib untuk kembali kan. Karena yang lupanya itu cuma si makmum doang, ya, yang lupa. Dan itu terjadi ketika dia lagi berjamaah, maka kealpaannya dia ditanggung si imam. Kealpaannya ditanggung si imam. Makanya gini, segala lupa sahun, ya, itu terjadi ketika sedang sholat berjamaah, itu terjadi cuma dari si makmum doang, maka itu kealpaannya ditanggung imam. Kita tidak perlu untuk sujud sahwi. Makanya kalau kita doang yang lupa kunut, kita doang yang lupa tasyahud awal, nah, tidak perlu untuk sujud sahwi ketika kita sedang berjamaah, ya. Nanti insya Allah ada penjelasan yang lebih lebar lagi terkait. Nah, wa min tsamma, oleh karena itu law atamma jahilan.
Nah, oleh karena itu, lau atamma, jika orang yang masbuk tadi menyempurnakan jahilan karena dia tidak tahu hukumnya, ya tadi apa namanya, dia tidak tahu tuh apakah imamnya, dia udah tahu imam apa, dia berdiri sebelum imamnya salam, tapi dia tetap menyempurnakan sholatnya, tidak kembali karena dia nggak tahu hukumnya apa. Lago ma'atabihi, maka segala yang dikerjakannya, ya karena dia belum kembali, segala yang dikerjakannya itu tidak dianggap, tidak dianggap. Misalkan dia udah kadung 2 rakaat, ya apa masbuknya dia 2 rakaat, ya dia berdiri sebelum imamnya salam, dia sempurnain itu 2 rakaat, ya dia sempurnain 2 rakaat. Nah 2 rakaat itu tidak dianggap. Kenapa? Karena dilakukan sebelum imamnya salam. Nah, fayu'iduhu, maka dia ulang lagi itu 2 rakaatnya. Ya. Maka dia ulang kembali. Karena dia belum duduk tadi, ya. Belum duduk. Maka dia ulang itu semua, wa yasjudu lisahwi, maka dan juga dia sujud sahwi. Ya. Wa fima idza lam yufariqhu in tadzakkara aw alima wa imamuhu fil qunut. Dan juga jika dia ya tidak mufaraqah dan ingat atau tahu imamnya masih qunut. Ya sujud nih dan dia belum niat mufaraqah. Oh ingat imamnya masih qunut. Nah, maka fawadhihun annahu ya'udu ilaihi, maka dia wajib untuk kembali. Wajib untuk kembali. Kalau belum niat mufaraqah, ya, ingat, kalau belum niat mufaraqah. Kalau udah niat mufaraqah, tadi ada khilaf antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Aw huwa fi sajdatil ula, atau dia masih berada di sujud yang pertama, gitu kan. Dia lagi sujud pertama, dia tahu imamnya masih qunut, nah kembali dah dia. Ya, ada lil i'tidal, maka dia kembali ke i'tidal wasajada ma'al imam dan sujud. Oh, tapi ini konteksnya huwa di sini bukan makmum, ya. Huwa di sini adalah imam, ya. Huwa di sini adalah imam. Nah, jadi kalau misalkan dia ingat, ya, masih ingat imamnya tadi kunut dan dia lupa kunut, ya. Dan dia lupa kunut. Nah, sampai sekarang posisi imamnya sudah di sujud yang pertama. Sudah di sujud yang pertama. Bagaimana kondisi makmum? Makmumnya juga sujud, gitu kan? Makmumnya sujud, sama-sama sujud. Tapi dia lupa tadi. Oh iya, tadi imamnya kan kunut, gitu. Nah, apakah dia wajib kembali lagi baru sujud bersama imam atau bagaimana? Nah, berdasarkan kaidah tadi kan, apa yang dilakukan makmum, ya, karena belum niat mufaraqah, maka itu tidak dianggap. Ya, maka sujudnya itu tidak dianggap karena dia harus kembali, gitu. Karena dia harus kembali. Makanya walaupun tadi imamnya juga udah sujud, makmumnya masih sama-sama sujud, gitu kan? Tapi karena dia tadi tidak kembali ke kunut, maka ya si makmum ini kembali dulu i'tidal. Kembali i'tidal baru sujud bersama imam. Ini kalau kondisinya imam lagi sujud pertama, ya. Lagi sujud pertama. Nah, bagaimana kalau misalkan setelah itu, ya, au fima ba'daha, atau setelah itu, misalkan kondisinya imamnya sedang sujud kedua, gitu. Atau ya udah berdiri lagi misalkan. Imamnya sudah berdiri lagi. Nah, bagaimana, ya?
maka makmumnya mengikuti imam. Makmumnya mengikuti imam. Faladhi yadhhar annahu yutabi'uhu. Maka makmumnya mengikuti imam. Wa ya'ti bi raka'atin ba'da salam. Maka makmumnya habis itu nambah 1 rakaat setelah salamnya. Karena tadi ya, segala rukun yang dia kerjakan karena dia belum kembali ke kunut. Karena kewajibannya kan kembali tadi. Tapi dia tidak kembali. Lupa. Dan imamnya sudah ngelakuin rukun-rukun yang lain gitu kan. Nah, kalau tadi kondisinya di sujud pertama, oke, dia kembali baru ikut. Tapi kalau kondisinya setelah sujud pertama, ya, maka makmumnya ngikutin si imam. Tapi dia wajib untuk menambah 1 rakaat setelah imam salam. Ya, baik. Nah, bisa dipahami. Kita cukupkan dulu sampai sini. Jika nanti ada yang kurang jelas atau apa ya, bisa ditanyakan via WhatsApp ya. Baik. Kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.